0051 dari kelas TIP 2301 akan menjelaskan tentang materi pointer dan linked list. Baik, kita ke materi pointer. Pointer merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang sangat penting, terutama dalam bahasa pemrograman seperti C, C++, dan bahasa lain yang memungkinkan akses langsung ke memori. Pointer adalah variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu variabel lain. Konsep pointer ini sangat erat kaitannya dengan pengolahan memori dalam arsitektur komputer, yaitu seperti memori akses melalui alamat yang dipresentasikan dalam bentuk bilangan heksadesimal. Setiap variabel yang dibuat dalam program akan mendapatkan alokasi memori tertentu, dan alamat memori tersebut dapat diketahui menggunakan operator khusus. Dengan menggunakan pointer, programmer dapat bekerja langsung dengan memori, memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengolahan data. Konsep dasar pointer ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu alamat memori. Pertama, alamat memori merupakan lokasi data yang disimpan dalam pointer. Baru yang kedua, nilai yang ditunjuk. Itu merupakan data yang berada di dalam alamat memori tersebut. Keuntungan penggunaan pointer: efisiensi memori. Pointer yang memungkinkan pengelolaan memori secara dinamis. Programmer dapat mengalokasikan dan membebaskan memori sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Baru kedua, fleksibilitas dalam struktur datanya. Pointer memungkinkan pembuatan struktur data dinamis seperti linked list. Yang gimana? Tidak bisa dilakukan dengan struktur data statis seperti array. Baru yang ketiga, parameter fungsi. Pointer memungkinkan pengiriman parameter fungsi melalui referensi dengan cara ini. Perubahan yang dilakukan di dalam fungsi akan langsung mempengaruhi nilai variabel asli. Baru yang keempat, akses langsung ke memori. Nah, pointer memberikan akses langsung ke alamat memori, memungkinkan pengelolaan data pada tingkat yang lebih rendah. Baik, seputar pointer sudah selesai saya bahas. Sekarang lanjut ke materi linked list. Linked list adalah salah satu jenis struktur data dinamis yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung melalui pointer. Setiap elemen yang disebut simpul atau bisa disebut dengan node menyimpan dua informasi utama, data dan pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya. Struktur data ini memberikan fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan array, karena ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai kebutuhan program. Linked list sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengelolaan data secara dinamis, seperti sistem antrian, tabel grafis, atau bahkan implementasi beberapa algoritma pemrosesan data yang kompleks. Komponen utama linked list yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya bahas tadi, node atau simple adalah elemen dasar dari linked list. Setiap node terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama menyimpan nilai atau informasi, baru yang kedua pointer menyimpan alamat memori dari node berikutnya. Baru ada juga thread, merupakan pointer utama yang yang menunjuk ke node pertama dalam linked list. Head berfungsi sebagai titik awal untuk mengakses semua elemen dalam daftar.
Baru yang ketiga 0. Linked list di terakhir biasanya menunjuk ke 0, menunjukkan akhir dari daftar. Baik, selanjutnya saya akan membahas untuk pembahasan membuat simpul. Oke, untuk membuat simpul. Simpul adalah elemen dasar dari linked list. Setiap simpul memiliki data dan pointer. Simpul pertama disebut head, dan simpul terakhir biasanya menunjuk ke 0. Tidak ada elemen berikutnya. Untuk menambah simpul kita pertama caranya yaitu list masih kosong, dalam keadaan kosong maka awal pertama bernilai 0. Masukkan simpul baru, misalkan data A, baru menambahkan simpul di awal. Simpul A, misalkan simpul B, next diisi dengan alamat di mana simpul data A berada, kemudian awal pertama ditunjukkan ke simpul baru yang diciptakan. Baru menambah simpul di tengah. Pertama cari posisi elemen sebelum posisi sisip, kemudian simpan dalam suatu variabel dengan nama yang baru. Kemudian sambungkan field next dari baru ke posisi next dari bantu. Dan yang ketiga, kemudian pindahkan field next dari bantu ke posisi data yang baru. Untuk menambah simpul di akhir, yang pertama awal masih kosong 0, dan kedua kemudian masukkan data baru ke misalnya A, dan data baru misalkan data baru misalkan B, penambahan di belakang. Baru masukkan data baru lagi misalkan C, penambahan di belakang. Oke, untuk selanjutnya menghapus simpul. Menghapus simpul di awal yaitu dengan cara buat kursor bantu yang menunjukkan ke awal simpul. Pindahkan kursor ke node berikutnya. Putus sambungkan awal node dengan node berikutnya. Baru hapus rangkaian. Jika berada di akhir rangkaian, putuskan dari rangkaian sebelumnya. Jika di tengah rangkaian, pindahkan penunjuk node berikutnya atau diakhiri atau setelah node yang akan dihapus.
menghapus simpul di tengah. Set pointer dari node sebelum simpul yang akan dihapus ke node sesudah simpul yang akan dihapus. Baru hapuslah simpul yang akan dihapus dari memori. Nah, yang terakhir menghapus simpul di akhir. Pertama, membutuhkan pointer bantu dengan dan hapus. Pointer bantu digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus dan pointer bantu digunakan untuk menunjuk node sebelum node dihapus. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak bersama dengan pointer hapus tapi letak pointer bantu harus selalu di belakang pointer hapus. Sekian presentasi materi pointer dan linked list dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kurang jelas. Semoga materi bisa membantu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.